Oke, mari kita berdoa ya sebelum mulai. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas semua kebaikan-Mu, semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Jikalau kami masih bisa bergabung sampai hari ini seperti ini, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena penyertaan-Mu. Apapun situasi dan kondisi kami pada saat ini, kami tetap memilih untuk memuji-Mu sebab Engkau baik dan Engkau sungguh baik. Malam hari ini ajarilah kami secara khusus bagaimana kami harus berdoa sehingga doa kami mendatangkan kemenangan. Ya Tuhan, buka mata, hati, dan telinga kami. Beri kami urapan pewahyuan yang baru atas pengertian akan firman-Mu. Sehingga hidup kami adalah hidup yang penuh dengan terobosan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Oke, karena permintaan Pak Frans mau dibagiin sesi ini menjadi 2, jadi itu sebetulnya lebih baik ya, karena biasa sesi ini cukup panjang ya, jadi saya bisa hari ini lebih rileks, lebih ngomongnya lebih pelan. Ya, oke. Hari ini saya mau membahas tentang doa. Oke. Nah, kita ada ini ya, interaksi ya. Let us do a little bit of interaction ya. Jadi ada tanya jawab gitu. Jadi feel free yang mau jawab langsung unmute, jawab aja gitu ya, biar lebih seru ya. Oke. Nah, setiap kita cara doa kita masing-masing berbeda. Setuju atau tidak, saudara? Ayo, setuju atau tidak? Setuju ya. Oke. Tetapi ada satu hal yang pasti. Saya rasa biarpun doa setiap kita berbagai macam, ya, berbagai waktu, ya, yang satu yang pasti setiap kita mau doa kita efektif. Setuju ya saudara ya? Setiap kita pasti mau doa kita itu dikabulkan. Artinya didengar oleh Tuhan. Ya, sampai di sini semua setuju ya. Nah, saudara pernah nggak mengalami pengalaman seperti ini? Makin doa, kok kayaknya makin galau ya? Makin doa, kok kayaknya masih tetap nggak ada damai? Padahal sudah sangat bertekun berdoa. Ada nggak yang di sini merasakan seperti ini? Ada nggak? Sering. Ada. Wah, malaikat semua ya di sini ya. Puji Tuhan ya. Jadi, saudara, kadang kita berpikir ya, loh, aku sudah bertekun berdoa. Tuhan berkata kita harus berdoa kan. Aku sudah bertekun berdoa loh, tetapi kenapa kok kayaknya biarpun aku doa dan doa masih belum ada damai, dan ibaratnya seperti makin doa makin galau. Ada ya di sini ya. Jadi aku bukan sendirian ya di sini, saudara. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita harus berdoa sehingga doa kita efektif. Ya. Nah, kita harus cari tahu dari firman Tuhan sendiri. Sebab Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana cara berdoa. Kita cari tahu, balik lagi ke kebenaran firman Tuhan. Ayo sama-sama kita lihat di 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Oke, kalau bisa tolong ditayangkan slide saya yang pertama. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan inilah keberanian, kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ada nggak slide-nya? Ada nggak? Bisa ditayangkan nggak? Ada slide-nya? Sudah tayang, bisa dilihat nggak? Ya? Belum. Ya? Oh, Oke, soalnya dari belum. tempat saya. Enable editingnya dipencet, enable editing dipencet. Hah?
enable editing sebentar. Di Yang atas ngeblok enable kuning, di layar kuning itu loh. Kan di layarnya ada kuning enable editing. Nah, dipencet dulu. Mm-mm. Kan keluar. Rupanya Bapak Sam-nya high tech ya. Nggak Nah, kayak saya, nggak. Bisa ini? Bisa kelihatan sekarang? Udah bisa. Ya, sekarang udah bisa. Oke, slide pertama yaitu jikalau yang pertama. Ya, inilah keberanian. Ya. Oke. Yang pertama dulu. Oke, ini. Ya, inilah keberanian, yaitu kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi saudara, garis besarnya di sini harus menurut kehendaknya. Oke, ingat gak yang satu ini ya? Menuruti kehendaknya, bukan menuruti kemauan kita. Ayo kita lihat di ayat berikutnya. Ayat berikutnya, Yohanes pasal 14 ayat 14. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di versi bahasa Indonesia, titik di sini, nggak ada kelanjutannya. Oke. Jadi tolong dipelajari baik-baik, sebab jika saudara baca versi Alkitab, di versi Alkitab cuman titiknya melakukannya. Dari sini terjadi kesalahpahaman karena terjadi pengenceran sewaktu penterjemahan. Jadi banyak orang bersangka pokoknya mau minta apa, minta aja. Tuhan kan berkata, jika engkau meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, di terjemahan asli ada kelanjutannya. Kelanjutannya adalah begini, jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya sesuai dengan semua yang melambangkan aku. Tuhan berkata, melambangkan karakterku, melambangkan firmanku, melambangkan kebenaranku, melambangkan siapa aku. Jadi tangkap ya yang satu ini ya saudara ya. Sangat jelas saudara. Jikalau saudara tangkap yang satu ini, doa saudara akan berbeda mulai sekarang. Dan doa saudara pasti akan terkabul. Sebab tadi sudah dijanjikan, jikalau engkau berdoa sesuai dengan kehendaknya, pasti Dia akan mengabulkan doamu. Amin. Oke. Jadi, apa sih selanjutnya? Saudara, bagaimana kita berdoa menuruti kehendaknya, sehingga hidup kita adalah hidup yang tidak lagi stres terus, khawatir terus, oke? Tetapi hidup yang berkemenangan. Tema saya hari ini, doa Bapa kami. Saudara, ini adalah doa yang sangat penting, yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada setiap pengikutnya. Oke? Bukankah begitu penting? Tetapi sayangnya banyak orang tidak mengerti arti sesungguhnya dari doa ini. Dan kenapa murid-muridnya diajarkan berdoa sedemikian? Nah, saya akan menggali banyak sekali firman Tuhan. This is very important. Seperti yang sudah saya katakan, if you get this, you get your breakthrough in advance. Jadi jangan cuma sekedar sekilas melihat atau mendengar, ambil pulpen, kertas, dan catat saudara. Doa Bapa kami. Ada di Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi saudara, bagi yang baru ya, bagi Kristen yang baru, oke, jangan pernah merasa aku nggak tahu berdoa karena kata-kataku belum bagus. Oke, sebetulnya di sini juga diajarkan doa itu secara pribadi adalah hati yang murni, bukan tentang kita berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan dan kita dilihat oleh orang. Ayo lihat kelanjutannya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, ini udah sangat jelas, tidak usah diterangkan lagi. Lanjut, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Saudara, dengar ya saudara ya, doa bukan mantra. You know what is mantra kan? Orang Medan bilang niamking, you know? Ya, diulang terus, diulang terus, diulang terus, diulang terus. Oke. Ada yang datengin saya suatu hari lagi stres, suaminya lagi kabur, oke? Dia bilang begitu, aku disuruh doa 1000 kali sehari, pasti suamiku kembali. Saudara, jikalau kita cuman berdoa, mengulang-ulang, bertele-tele, tanpa mengerti apa yang kita doakan, percuma saudara. Saya jelaskan sekali lagi, firman Tuhan bukan mantra. Ya, firman Tuhan itu bukan kayak orang Medan niamking, you know, dikirain kalau makin niam makin mujizatnya makin kenceng gitu. Ya, oke, bukan seperti ini. Ayo kita lanjutkan. Jadi, oke. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, bahkan sebelum kamu minta kepadanya. Ini sudah sangat jelas sekali ya. Perkatakan doa Bapa kami 1000 kali sehari, tanpa melakukan doa Bapa kami, saudara, engkau akan makin doa, makin stres. Oke? Sebab benar saudara, firman Tuhan bukan cuman yang kita katakan, tetapi yang harus kita lakukan. Oke? Ayo kita lanjutkan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hal pertama yang harus kita belajar adalah bagaimana sikap hati kita sewaktu kita mau masuk dalam doa. Oke? Ini sangat penting saudara. Sebelum kita berdoa, kita harus perhatikan terlebih dahulu sikap hati kita itu seperti apa. Oke, ayo kita cari tahu secara Alkitab di firman Tuhan. Kita tidak mau belajar pakai logika sendiri atau pakai konsep pemikiran manusia. Kita mau cari tahu apa yang diajarkan Tuhan kita.
Oke, apa yang diajarkan Tuhan kita mau belajar langsung dari firman-Nya. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya berkata seperti ini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama loh seperti orang itu, seperti orang lain itu. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan penjina, aku juga bukan sama seperti pemungut cukai itu." Apalagi yang dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Oke? Dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara lihat ya, Tuhan gak bisa disogok pakai perpuluhan. Manusia bisa. Lanjutnya, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku ini loh, orang yang berdosa. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan pada saat kita memasuk dalam doa, harus ada kerendahan hati, harus ada tahu bersalah. Oke, nanti saya akan lanjutkan berikutnya. Saudara, siapakah Farisi? Kalau hari ini kita mendengar kata-kata Farisi, sepertinya ada satu negative connotation. Setuju? Ya, begitu kita mendengar kata Farisi, kata Saduki, tiba-tiba seperti ada satu negative thought, ya, ada negative connotation like, oh mereka itu pembunuh-pembunuh umat Kristus, pembunuh Yesus Kristus, iya kan? Tapi saudara, di zaman itu, sewaktu Yesus mengajarkan umatnya, siapakah Farisi? Oke. Karena saudara sudah tahu ceritanya hari ini, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, Farisi itu kedengarannya seperti negatif. Tetapi saudara, di zaman itu Farisi adalah orang-orang yang sangat dihormati. Farisi itu adalah sekelompok pengamat atau penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Farisi adalah kelompok Hasidim yang terkenal sebagai orang yang beragama saleh. Jadi saudara, Farisi ibaratnya hari-hari ini engkau melihat tokoh-tokoh agama yang sangat terkenal dan mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat ataupun di berbagai kalangan masyarakat, oke? Sama seperti dulu, kaum Farisi adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di politik, oke? Ya, terutama sewaktu masa sekitar Salome, Alexandra itu sebelum Masehi ya. Jadi my point is this, saudara. Yang pertama adalah seperti yang tadi sudah saya katakan, kita harus datang di hadirat Tuhan dengan rendah hati. Yang kedua, jangan terlalu percaya dan mengambil kesimpulan kalau orang itu berpengaruh artinya benar. Oke, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan seperti ini.
belajarlah melihat buah dari seseorang, bukan apa yang dihasilkan. Amin. Oke. Kenapa kadangkala kita makin doa, makin galau? Oke, sekarang saya mau ada jawab ya. Oke. Coba ada yang mau jawab. Kenapa kadangkala kita makin doa, makin galau? Ayo yang mau jawab, unmute dan jawab. Ada yang mau jawab di sini? Kurang percaya. Kurang percaya. Satu. Oke, ada lagi yang lain? Kehendak kita, bukan kehendak. Doa. Doa kehendak kita, kemauan kita. Wow, oke. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau jawab? Oke, saudara, kenapa manusia makin doa bisa makin galau? Saya kasih beberapa contoh ya. Karena manusia kebanyakan namanya doa ya, namanya masuk di hadapan Tuhan berdoa. Tetapi sebetulnya tiap kali kerjaannya ngatur Tuhan. Kenapa saya berkata seperti ini? Masuk di hadirat Tuhan, katanya sih doa, tetapi bunyinya begini. Tuhan, Engkau lakukan ini ya kepadaku ya. Engkau kasih aku ini ya. Engkau lakukan ini ya. Engkau lakukan ini ya. Engkau kasih aku ini ya. Ya Tuhan, tolong ya. Ya Tuhan ya, begini ya. Begitu ya. Begini ya. Begitu ya. Ya, namanya doa. Tapi sebetulnya lagi ngatur Tuhan. Harus begini ya. Harus begitu ya. Kasih aku yang ini ya. Jangan kasih aku yang itu ya. Makanya makin doa, makin galau. Oke, ini contoh pertama. Yang kedua, kalau bukan ngatur Tuhan, nuntut sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kapan Tuhan? Kapan? Kapan COVID ini harus berlalu? Kenapa kok begini terus? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa kok tetanggaku BMW-nya baru, kok aku punya udah mobil aja udah loyo. Tuhan, kenapa ya? Kok itu tetanggaku bisnisnya itu mulus, lancar. Padahal aku lebih saleh loh. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kapan? Kalau enggak ngamuk sama Tuhan. Apalagi contoh, kalau kena musibah, kena penyakit. Tuhan, aku tidak bisa terima. Kenapa aku harus kena kanker? Kenapa anakku harus cacat? Kenapa? Ya, apa yang enggak, makin doa makin galau, saudara. Kalau enggak masuk di dalam doa, kalau enggak ngatur Tuhan. Kalau enggak nuntut sama Tuhan. Makanya makin doa makin stres, saudara. Dan doa pun enggak ada damai. Dan doa pun enggak dapat apa-apa dari Tuhan. Kita harus belajar berhikmat. Ayo kita mulai bahas bagian pertama. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, kudus adalah namamu. Oke. Ini terjadi sedikit pengenceran lagi di dalam penterjemahan. Penterjemahan adalah dikuduskanlah namamu, ya. Ini saya udah diulang-ulangin. Sebetulnya versi yang original adalah kudus adalah namamu, mutlak. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun, tidak ada hal apapun yang sanggup menguduskan namanya. Namanya adalah mutlak, kudus. Amin. Ya. Satu sosok yang kita harus kagumi. Satu sosok yang harus kita hormatin dan takut. Saudara, kenapa pembukaannya seperti itu? Bapa kami yang ada di surga. Kenapa harus dibuka seperti itu? Saudara sadar nggak? Tuhan sedang menyatakan, Tuhan sedang meneguhkan umatnya.
peneguhannya seperti ini. Saudara dan aku, kita tidak sendirian. Kita punya Allah Bapa yang ada di surga, saudara. Makanya, jangan tawar hati. Jangan takut. Jangan panik. Sebab engkau tidak sendirian. Engkau punya Allah Bapa. Oke? Alamatnya ada di surga. Bisa nggak? Can or not? Can you let this sing in your mind? Can you let this sing in your heart? Bisa nggak? Kita biarkan yang satu ini nancap tertulis di hati kita dan di pikiran kita. Kita loh punya Allah Bapa yang begitu mengasihi kita dan dia tinggalnya di surga. Oleh karena itu, kenapa harus takut? Kenapa harus khawatir? Kenapa harus galau? Isn't that very simple? Is it not simple enough? It is so easy. Kita nerima, bisa nggak kita nerima? Kalau lagi galau, ingatin dirimu sendiri. Aku loh punya Allah Bapa loh. Aku nggak sendirian loh. Allah Bapa yang mengasihiku, dia ada loh di surga. Mungkin saudara berpikir, ada nggak? Seperti tadi Pak Anil kasih contoh ya, karena kurang percaya. Ya, ada nggak? Engkau ada nggak? Aku nggak bisa melihatmu, aku nggak bisa mendengarmu, aku nggak bisa ngerasain kamu. Kamu ada nggak? Kalau Pak Sam dan Ibu Nini kan sebelah-sebelahan kan, masih bisa disentuh, masih bisa disenggol, kan tahu kan? Ini nggak kelihatan. Apalagi sewaktu kena masalah, ada nggak ini Tuhan? Ya, oke. Sekarang kita mulai ya. Kita lihat Tuhan ada nggak ya? Oke. We exercise a little bit. Nanti saya hitung 1, 2, 3 semua tarik nafas ya. Oke? Ya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Ayo semua tarik nafas. Lepaskan nafasmu. Oke? Saudara, engkau tarik nafas, engkau kelihatan nggak itu oksigennya? Nggak kelihatan kan? Engkau bisa raba nggak itu oksigennya? Nggak bisa kan? Tapi ada kan? Jikalau itu oksigen masih ada, jikalau engkau masih bisa tarik nafas di detik berikutnya, itu buktinya Allah Bapa ada. It's very simple. Kristen, boleh nggak? Can you let this cetak di hatimu? Cetak di pikiranmu. Sebelum semua yang lain-lain overwhelm your mind, overwhelm your heart, take over your fear, take over your peace. Bisa nggak ambil yang satu ini dan stempel di hatimu, stempel di pikiranmu. Sangat sederhana. Ini adalah suatu kenyataan yang begitu so basic and so simple, tetapi seringkali kita lupa. Oke, saya lanjutkan ya. Kudus adalah namamu. Seperti tadi yang sudah saya katakan, adalah satu sosok yang kita kagum dan hormat dan takut. Ayo kita sama-sama lihat di Mazmur pasal 99 ayat 3. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Sebab namamu adalah kudus. Oke, jadi kita udah tahu ya, siapa nama Bapa kita? Ayo yang mau jawab. Yang mau jawab langsung unmute. Siapa nama Bapa kita yang ada di surga?
Nggak mau jawab. Halo. Unmute. Unmute dan jawab. Allah Bapa. Oke, kita baca lagi sekali lagi ya. Kudus. Oke, disesuai dengan firman ini ya. Di sini dikatakan Mazmur pasal 99 ayat 3. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Namamu adalah kudus. Oke. Jadi siapa nama Allah Bapa kita? Ayo, ada yang mau jawab? Kudus. Kudus ya. Yakin ya? Yakin dong. Yakin ya, kudus ya? Twe. Hah? Oke, kalau nama Allah Bapa kita kudus, pertanyaan berikutnya, nama kita siapa? Ayo, ada yang mau jawab? Hari ini kudus. Anak yang kudus. Anak yang kudus. Hebat, Ibu Lina. Sam yang kudus. Bukan hari ini kudus, besok kudis, nanti lusa kena panu. Enggak ya? Di sini semua kudus ya. Franz kudus. Saya Amin. kudus. Pak Anil kudus. Amin. Amin ya. Oke. Kenapa ini sangat penting, saudara? Lihat ya. Di buku Wahyu tercatat ada 4 makhluk. Masing-masing 4 makhluk ini mempunyai sayap 6. Ya. Di sekelilingnya, oke, dan di dalamnya penuh dengan mata. Oke. Apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak pernah berhenti siang dan malam, dan mereka terus terbang mengelilingi tata Allah. Dan setiap kali mereka berhenti dan menatap tata Allah, apa yang mereka katakan? Apa yang mereka katakan? Kudus lah. Kudus. Kasih. Berkat. Kasih karunia. Enggak. Apa yang mereka katakan? Kudus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. So wonderful. Jadi saudara, jikalau kita memanggil Dia Bapa yang ada di surga, yang namanya kudus, artinya jikalau kita mau menjadi anaknya, jikalau kita mau menjadi ahli waris, oke? Ahli waris daripada Allah Bapa kita harus mempunyai DNA yang sama. Bayangkan ya, kalau DNA kita beda sama Bapak kita. Kalau ketahuan, kira-kira kita dapat warisan enggak? Bayangkan ya, nama saya Judith Halim. Oke, kenapa? Marga saya Halim. Kenapa? Papa saya Halim. Ya, untuk mendapat warisan papa saya harus semarga, harus DNA yang sama. Ya, kalau tiba-tiba aku jadi Halimah, kira-kira aku dapat enggak warisan dari papaku? Kira-kira kalau ketahuan DNA aku berbeda sama papaku, kira-kira aku dapat warisan enggak? Jadi, saudara, ingat baik-baik, oke? Bapa kita yaitu Bapa kita itu kudus, oke? Jadi kita harus sama dengan Dia, hidup kudus, dipisahkan dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudara pernah berpikir enggak? Kenapa setan itu kerja keras terus? Mereka berjalan berkeliling-keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, selalu mencari orang yang dapat digoda. Ya, dan pekerjaan mereka 3 doang, nggak ada yang lain. Seputaran itu. Setan cuma bisa datang menipu, ya, mencuri,
membunuh, dan membinasakan. Ya, cuma 3. Ya, he steal, he kill, and he destroy. Oke. Ada orang yang berkata, ini setan kok bodoh ya, nggak ada kerjaan lain. Kerjanya cuma itu doang, mengaum-ngaum, cari mangsa, dan 3. Seputaran itu 3. Tetapi manusia lebih bodoh. Udah tahu setan bodoh, kita lebih bodoh lagi. Tiap kali mau ditipuin. Oke? Heran kan? Betul nggak? Saudara tahu kenapa setan itu bekerja keras untuk menggoda manusia, untuk membuat manusia jatuh di dalam dosa. Karena setan tidak mau kita mendapatkan terobosan. Karena setan tahu satu-satunya dia bisa memisahkan kita di antara kita dengan Tuhan adalah pada saat kita masuk berbuat dosa, masuk di dalam dosa. Ayo kita lihat ayat berikutnya. Saya mau saudara pay attention to ayat yang 1 ini. Yesaya pasal 59 ayat 2. Lihat baik-baik ayat yang 1 ini saudara. Firman Tuhan berkata, Yesaya pasal 59 ayat 2. Ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar doamu adalah segala dosamu. Ini bisa di-capture karena saya nggak tahu terjemahan Alkitab seperti apa, tetapi saudara lihat baik-baik ya. Saya garis besar. Dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Ini adalah satu kata-kata yang kita harus benar-benar sadar dan cepat-cepat bangun dan bangkit. Kenapa Tuhan berkata dia harus menyembunyikan dirinya terhadap kita? Bukankah itu adalah satu hal yang sangat menakutkan, saudara? Apa sih artinya sewaktu Tuhan berkata, aku akan menyembunyikan diriku terhadap kamu? Artinya, Tuhan akan memastikan engkau tidak akan pernah menemukan dia. Lihat saudara, di sini dibuktikan is really not all about grace. It's really not all about love. God is more than that. Yes, dia itu kasih. Yes, dia itu kasih karunia, but he is also a consuming fire. Dan Tuhan berkata, yang merupakan pemisah di antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Dan jikalau kita terus-menerus tidak mau bertobat, ini janji Tuhan. Dia akan menyembunyikan diri terhadap kita, sehingga ia tidak mendengar doa kita. Sehingga ia pastikan kita tidak akan pernah menemukan dia. Saya berharap ayat ini bisa dibagikan kepada lebih banyak orang. Kenapa? Karena manusia harus sadar biar mereka dapat terobosan. Amin. Ayo kita lanjutkan. Solusinya bagaimana? So what is the solution? Oke. Prakteknya seperti apa? Ayo kita lihat di Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bayangkan ya saudara ya, tadi di Yesaya Tuhan sudah janji. Jikalau engkau berbuat yang enggak benar, engkau sudah memisahkan dirimu daripada Tuhan. Tuhan tidak akan mendengar. Jikalau Tuhan tidak akan mendengar, jikalau Tuhan menyembunyikan dirinya daripada kita, ngapain kita doa? Nggak ada gunanya kan? Orang Jawa bilang apa? Gawe opo. Buat apa kita berdoa? Betul?
Udah begitu jelas ya. Dan firman Tuhan kelanjutannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Apa sih anggota-anggota tubuhmu? Buat yang bapak-bapak, ayo di mana matamu melirik kecuali cuma untuk istrimu? Di sini cuma ada 3 bapak ya, semua ibu-ibu ya. Oke. Oke, adil, maha adil, Tuhan maha adil ya. Oke. Ayo ibu-ibu, di mana pikiran dan perasaanmu melayang-layang sehingga engkau berdosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita harus berhati-hati, saudara. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Amin. Ini yang bisa kita praktekkan sehari-hari, saudara. Oke, ayo kita lanjutkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke, ini saya ada pertanyaan ya, banyak pertanyaan. Jadi yang mau jawab langsung unmute. Oke. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke, pertanyaan saya adalah, menurut saudara masing-masing, where do you think God's kingdom is? Ayo, ada yang mau jawab. Menurut saudara, di mana kerajaan surga, kerajaan Tuhan? Oke, di mana? Ada yang mau jawab? Yang mau jawab langsung unmute. Ayo dong. Menurut saudara, kerajaan Tuhan itu di mana? Oke. Where do you think God's kingdom is? Hah? Di surga. Pak Anil berkata di surga. Betul. Oke, ada lagi yang mau jawab? Ada yang lain yang mau jawab? Ada nggak yang mau jawab? Nggak ada. Cuma Pak Anil doang. Oke. Di keluarga kita. Hah? Sorry? Di keluarga kita. Di keluarga kita. Oke. Saya nggak ngerti ya, kenapa ada Kristen yang berpikir seperti ini. Pikiran mereka seperti apa? Oke. Kerajaan Tuhan itu ada di muka bumi ini. Ya, oleh karena itu kita harus menaklukkan gunung-gunung yang ada di muka bumi ini. Gunung ekonomi, gunung pendidikan, gunung media, gunung pemerintahan. Ya, they call it 7 mountains of wealth. Oke. Karena kerajaan surga itu ada di muka bumi ini, karena firman Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, datang, oke? Jadi menurut mereka, kerajaan Tuhan yang ada di surga, tiba-tiba turun, ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, semua anak-anak Tuhan harus mempunyai kuasa untuk menaklukkan gunung ekonomi, mengambil alih gunung ekonomi, mengambil alih gunung pendidikan, gunung media, semua harus ditaklukkan. Saya benar nggak ngerti kenapa ada Kristen yang bisa percaya yang macam-macam seperti ini. Saudara, apa sih artinya? Ayo kita lihat di firman Tuhan Matius pasal 16 ayat 26. Firman Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa sih artinya?
Jangan sampai sewaktu engkau mengejar untuk menaklukkan dunia ini, engkau bahkan akan kehilangan keselamatanmu. Maksudnya apa sih, saudara? Saudara, saya seorang pendeta yang sudah ditabiskan, tetapi saya juga adalah seorang pengusaha. Sebelum saya menjadi seorang pengusaha, I'm in a corporate world, climbing the corporate ladder dari seorang satpam sampai managing director. Ya, saudara, pengalaman kerja dan di dunia bisnis mengajarkan saya satu hal. Saya belum pernah melihat orang yang sanggup menaklukkan ekonomi, orang yang sanggup menaklukkan media, dan yang lain-lain sebagainya tanpa kompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Saya belum pernah melihat. Ini adalah suatu kenyataan. Apa yang harus kita taklukkan terlebih dahulu, saudara? Kita harus taklukkan dulu kedagingan kita. Kita harus taklukkan terlebih dahulu keserakahan kita. Kita harus taklukkan terlebih dahulu hawa nafsu kita dan kesombongan kita. Boro-boro harus taklukkan gunung dari sini sampai ke sini doang. Dari bagaimana cara kita berpikir sampai cara kita ngerasa doang kita nggak bisa taklukkan. Boro-boro gimana kita taklukkan gunung-gunung, saudara. Saudara, taklukkan terlebih dahulu yang ada di sini. Sampai di sini. Bagaimana engkau berpikir dan bagaimana engkau berasa. Saudara, your mind is very powerful, yet very complicated. Ini loh your mind. Oke. Saudara percaya nggak? Orang bisa badannya sehat, tetapi kalau mentalnya sakit, jadi sakit. Setuju? Setuju? Setuju ya? Tetapi ada orang kalau mentalnya sehat, biarpun badannya sakit pun masih tetap sehat. Apa yang harus kita taklukkan, saudara? Kita harus taklukkan di sini cara kita berpikir. Kita harus taklukkan ini emosi kita, cara kita ngerasa. Dari sini sampai di sini. Jika saudara bisa menang atas apa yang dari sini sampai sini, saudara bisa menang terhadap semua tantangan kehidupan. Makanya firman Tuhan selalu berkata kita harus memperbaharui apa yang di pikiran kita dan taklukkan di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Your mind is very powerful. Your mind can bring you up. Your mind can bring you down. Your mind can lock you where you are. Berhati-hatilah. Apa yang engkau masukkan? Apa yang engkau pikirkan? Perbaharuilah dengan ketaatan akan firman Tuhan. Amin. Ayo kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu, ibaratnya seperti istri yang tidak setia, yang mempunyai hubungan gelap dengan dunia, dan yang menghancurkan perjanjian pernikahanmu kepada Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, artinya kejar terus dunia ini. Ya, hal-hal yang ada di dunia ini, kejar terus. Firman Tuhan berkata, ia sudah menjadikan dirinya sendiri musuh Allah. Buat orang-orang yang masih kepikir kerajaan Tuhan itu datang di bumi, oleh karena itu engkau harus menaklukkan kekayaan di bumi ini.
Ini ayatnya, Yohanes pasal 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan di dunia ini. Jadi apa yang tadi jawaban Pak Anil, ya inilah buktinya di firman Tuhan. Oke. Jadi mungkin ada yang bertanya seperti ini. Oke, kita disuruh nggak boleh kejar dunia. Oke, kita disuruh nggak boleh sembarangan. Kita disuruh nggak boleh serakah, nggak boleh menipu. Oke, terus makan apa dong kalau begitu? Ada nggak yang bertanya seperti ini? Jadi harus makan apa dong? Apalagi kalau yang bisnis, nggak boleh sogok, nggak boleh nipu, oke? Harus jujur. Orang Medan, Ciak Hami, kata orang Medan. Ciak Hami, you know? Ya, botan ciak lah. Ya, saudara, firman Tuhan sudah menjanjikan. Berjuanglah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih kerajaan Allah dan kebenarannya? Berbuat benar dan menjadi benar di dalam tingkah laku dan karaktermu. Dan firman Tuhan menjanjikan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa sih ditambahkan kepadamu? Artinya engkau tidak usah susah payah, saudara. Saya tahu banyak sekali orang-orang yang kerja mati-matian, sogok mati-matian, bunuhin orang lain mati-matian, cuman mencapai kesuksesan. But I just want to share with you, ada kesuksesan yang oleh karena pemberian Tuhan. Saya sudah melihat dengan mataku sendiri. Ada, saudara. Di dalam pekerjaan saya, di dalam usaha saya sudah melihat. Tahun lalu April, kena lockdown. Tiba-tiba restoran nggak bisa buka. Pemerintah semua restoran tutup, cuman bisa delivery. Di Singapura sampai hari ini sudah 700 restoran dan kafe tutup. Tutup artinya bangkrut ya. Di dalam termasuk Michelin Star Restaurant, termasuk restoran-restoran besar. Tahun lalu bulan April, aku pikir I will not survive this COVID. I mean my business. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, will I survive this COVID? Will my business survive this COVID? Bisnisku bisa nggak berjalan atau aku juga harus tutup? You want to know what God say? Saudara mau tahu apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan jawab? Tuhan jawab seperti ini. Is it your business or my business? Itu bisnismu atau bisnisku? Jawab aku, ya your business. Aku cuman a steward. Aku cuman pekerja. Aku cuman manager. Tuhan berkata, if it is my business, then I decide. Kalau ini bisnisku, aku yang decide. Kalau aku mau buka, ya buka. Kalau aku mau tutup, ya tutup. Bukan urusanmu. Urusanmu adalah lakukan yang terbaik sebagai penjaga, sebagai manajer. Last year April, saya berkata, siap bos, akan aku lakukan yang terbaik. Selainnya, terserah engkau. Mau buka, ya buka. Mau tutup, ya tutup. Ya bukan milikku. Apa yang terjadi, saudara? Hari ini, Juli, I'm still surviving. Bukan karena kehebatanku, but it's all the grace of God. Ada kesuksesan yang bisa terjadi cuman karena kemurahan Tuhan. Engkau harus percaya.
Kesuksesan bukan selalu terjadi pada saat kita sogok sampai masuk penjara, sampai ditangkap KPK, sampai harus mempermalukan nama Kristus. Saudara, firman Tuhan masih iya dan nyata. Jikalau engkau cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, artinya berbuat benar biarpun orang lain menertawakanmu. Benar di dalam tingkah laku dan karaktermu, biarpun ibaratnya kayaknya engkau kalah, engkau rugi, bocuana, nggak apa saudara. Tuhan sendiri berkata, aku akan menambahkannya kepadamu. Anak-anak asuhku banyak. Aku nggak bisa, kalau nggak ada pemasukan di resto, nggak kasih mereka makan. Karena tiap hari itu, berapa karung beras itu standar. Berapa butir telur, berapa kilo ikan, daging itu standar. Nggak bisa berkata kalau restoranku tutup, mereka nggak aku kasih makan. April restoran tutup. Mei restoran tutup, nggak boleh buka sama sekali. Karyawan ada. Saya banyak sekali karyawan-karyawan yang dari Filipina, itu semua my mission partner. Aku nggak bisa nggak kasih mereka gaji. Saudara tahu nggak, apa yang saya belajar di masa COVID ini? Tahu nggak saudara, masa COVID ini, dari tahun lalu sampai tahun ini, is called the year of Shemitah. Kalau saudara belajar kalender Ibrani ya, kalender Hebrew ya, kita ada di dalam the year of Shemitah. Oke, apa sih the year of Shemitah? The year of Shemitah is this. Kita harus tahu bagaimana limit our success so that others will benefit. Ngerti maksud aku? Artinya kita harus tahu, jangan semua kumpulin untuk aku, jangan semua kumpulin untuk aku, jangan semua beruntung cuman aku. Belajar limit kesuksesan kita, belajar berkata udah cukup nih, udah cukup cuanku, udah cukup, sekarang aku harus kasih orang lain cuan juga. Di masa COVID seperti ini, umat-umat Kristen, umat-umat Tuhan, kita harus bangkit saling mendukung. Yang jualan, aku beli dari kamu, kamu beli dari aku. Kita harus saling mendukung, kita tidak boleh semua simpan, semua mati, saudara. Ini loh prinsip kerajaan surga. Saya nggak usah terlalu cuan banyak, biar kamu juga bisa cuan. Biar kamu juga ada makanan, biar anak-anakmu juga bisa sekolah. Limit our success. Ini adalah prinsip kerajaan surga, dan I just want to share with you. If you get this, engkau tidak akan berkekurangan, sebab engkau beroperasi di prinsip kerajaan surga. Prinsip kerajaan dunia, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Prinsip kerajaan surga, ekonomi kerajaan surga, 2 roti, 5 ikan, menjadi 5.000. Itu prinsip kerajaan surga. Prinsip kerajaan dunia, 1 tambah 1, 2. Prinsip kerajaan surga, 2 ditambah 5 bukan 7, 5.000. Kalau kita mau masuk di dalam prinsip kerajaan surga, kalau kita mau menikmati berkat yang ada di dalam kerajaan surga, kita harus tahu beroperasi. We need to operate in the system of the kingdom of God. Sistem kerajaan surga enggak ada yang serakah. Kenapa saya berkata seperti ini? Sistem kerajaan surga, setiap 50 tahun semua budak-budak dilepaskan menjadi bebas. Semua utang piutang dilepaskan. Tidak ada lagi utang piutang. Di kerajaan surga tidak ada yang miskin. Itu rencana Tuhan. Kenapa? Suku-suku, setiap suku-suku akan memberikan 10% kepada suku Levi. Suku Levi akan mengambil
1/10 dari apa yang diberikan dari suku-suku yang lain. Tetapi suku Levi nggak simpan semua yang 10% itu. Suku Levi cuma mengambil 10 daripada 10% itu yang diberikan. Mereka cuma cukup untuk makan, cukup untuk pakaian mereka, udah cukup. Yang lain semua dibagikan kepada orang miskin. Makanya di kerajaan surga enggak ada kemiskinan. Saudara, adalah suatu penyesatan pada saat saya melihat gereja-gereja makin kaya, tetapi umat-umat, orang-orang di Indonesia makin miskin, makin sengsara. Ini adalah penyesatan terbesar. Saudara, kita harus sadar. Kita tidak bisa main-main lagi. Kita harus menolong orang-orang miskin, sebab menolong orang-orang miskin adalah berkenan di hadapan Tuhan, adalah menyenangkan Tuhan. Amin. Dan jika engkau mau menikmati prinsip dari kerajaan surga, engkau harus, you need to know how to operate. This is the year of Smita. Saya diajarkan limit your success. Artinya apa? If I have to dig from my saving so that I can pay my staff, I'll do it. Kalau biasanya aku bisa cuan $10, aku cuan $6 aja deh, biar orang lain bisa dapat $4. It's okay, I'll do it. Karena ini adalah tahun berbagi, tahun kita harus berbagi. Tahun kita sebagai anak-anak Tuhan, yang A jual ini, yang B jual ini, ayo kita sama-sama bertukaran. Aku beli dari kamu, kamu beli dari aku. Dari pertukaran ini, everybody will survive. Anak-anak Tuhan harus tahu berbagi. Apalagi yang ada usaha-usaha. Kalau di antara kalian, apalagi di ini PDMC, you know, ada yang printer, you take from him. Ada yang jual ini, you take from him. Saling mendukung, saling mendukung. Kita belajar bermurah hati. Kadang-kadang beli barang di online, ya, di online. Salah dikit, reject. Salah dikit, refund. Salah dikit, minta duit baliknya. Tolong jangan. Orang juga harus makan. Semua orang juga stres. Ya salah, ya udahlah. Asal bisa dipakai, ya udahlah. Learn to limit our success so that others will benefit. This is the spirit of the year of Smita. Saudara, sewaktu engkau berbuat benar, sewaktu engkau menjadi benar, engkau adalah duta besar kerajaan surga yang hadir di muka bumi. Bayangkan, semua Kristen sadar, tidak lagi macam-macam, tidak lagi serakah, tidak lagi berantem terus kerjaan. Tidak lagi iri hati. Tetapi berbuat benar dan menjadi benar di dalam karakter kita. Apa yang akan terjadi, saudara? Nggak usah jauh-jauh. Di PDMC ini aja. Sekitar 20 orang. Engkau akan menjadi terang bagi Surabaya. Engkau akan menjadi terang bagi Bali. Engkau akan menjadi terang di Jakarta. Engkau akan menjadi kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Dan semua orang sekelilingmu melihat perbuatanmu dan akan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah arti dan makna sesungguhnya. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Saya berhenti di sini. Saya akan lanjut. Besok ya. Sekarang kita bisa masuk di dalam sesi tanya jawab. Ya, kita bisa masuk dalam sesi bertanya jawab. Nanti barusan kita doa bersama ya.